Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabati PMII, kembali lagi di channel YouTube Sahabat PMII, channel yang membahas tentang informasi seputar PMII. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait nilai dasar pergerakan atau NDP PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi tetap saksikan yang satu ini, cekidot. Nah, bagaimana sahabat-sahabat PMII? Apa sih sebenarnya nilai dasar pergerakan atau NDP PMII itu? Sebelumnya, untuk memahami NDP PMII, setidaknya sebagai kader PMII kita harus memahami terkait yang pertama ada sejarah NDP PMII, etimologi NDP PMII, kemudian fungsi NDP PMII, kedudukan NDP PMII, dan rumusan NDP PMII. Nah, mengapa demikian? Karena dalam mukadimah atau pembukaan NDP PMII dijelaskan bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berusaha menggali nilai-nilai moral dari nas agama dan pengalaman sejarah insan pergerakan ke dalam bentuk rumusan yang diberi nama nilai dasar pergerakan atau NDP. Kemudian, rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi PMII ini. Kemudian kita akan membahas terkait sejarah NDP PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII sebagai organisasi kemahasiswaan berusaha menggali nilai-nilai moral yang lahir dari pengalaman dan keberpihakan insan warga pergerakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang diberi nama nilai dasar pergerakan atau NDP. Secara historis, NDP PMII mulai terbentuk pasca independensi PMII ketika Mukernas 3 di Bandung ya, pada tanggal 1 sampai 5 Mei 1976. Pada saat itu, penyusunan NDP masih berupa kerangkanya saja, lalu diserahkan kepada tim PB PMII. Namun, hingga menjelang Kongres PMII ke-8 di Bandung, penyusunan tersebut belum dapat diwujudkan. Hingga akhirnya saat Kongres PMII 8 di Bandung tanggal 16 sampai dengan 20 Mei 1985 menetapkan penyempurnaan rumusan NDP dengan Surya Dharma Ali sebagai ketua umumnya. Penyempurnaan ini berlangsung hingga tahun 1988. Selanjutnya, pada tanggal 14 sampai dengan 19 September tahun 1988, ketika Kongres 9 PMII, NDP mulai disahkan di Surabaya. Selanjutnya, terkait epistemologi nilai dasar pergerakan atau NDP PMII ya. NDP ini merupakan tali pengikat atau kalimatun sawa yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Seluruh anggota dan kader PMII harus memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII baik secara personal maupun kolektif dalam medan perjuangan sosial yang lebih luas, dengan melakukan keberpihakan yang nyata melawan ketidakadilan, kesewenangan, kekerasan, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Secara esensial, NDP adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong, serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Sebagai keyakinan dan pembenaran mutlak, Islam mendasari dan menginspirasi nilai dasar pergerakan yang meliputi cakupan akidah, syariah, dan akhlak dalam upaya kita memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhaj al-fikr untuk mendekonstruksikan pemahaman agama. Kemudian, dalam NDP, Islam secara utuh dihayati dan diamalkan dengan mencapai setiap aspek, baik aspek akidah atau iman, syariah atau Islam maupun etika, akhlak, dan tasawuf atau ihsan. NDP sebagai penegasan atas watak keindonesiaan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Dengan Ahlussunnah wal Jamaah mengenal kemerdekaan, persamaan, keadilan, toleransi, dan nilai perdamaian.
maka kemajemukan etnis, budaya, dan agama menjadi potensi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. Kemudian terkait fungsi NDP, ada 3 fungsi nilai dasar pergerakan PMII, yakni yang pertama ada kerangka refleksi, lalu yang kedua ada kerangka aksi, dan yang ketiga ada kerangka ideologis. Selanjutnya akan kita jelaskan satu persatu. Pertama, fungsi NDP sebagai kerangka refleksi. NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan nilai dasar pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus-menerus, sehingga butiran-butiran nilai dasar pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati nilai dasar pergerakan. Yang kedua yakni sebagai kerangka aksi. NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi refleksi yang dilakukan secara terus-menerus. Tahap memahami nilai dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan nilai itu dalam gerak dan tindakan. Kemudian, setelah bergerak dan bertindak, harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati nilai dasar. Kemudian yang ketiga yakni kerangka ideologis. Hal ini berarti NDP berfungsi sebagai peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Lalu, NDP juga menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Lalu terkait kedudukan NDP PMII. Yang pertama, NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. Kemudian, NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga, NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota. Selanjutnya terkait rumusan nilai-nilai NDP PMII. Ada 4 nilai yang terdapat dalam NDP PMII. Pertama yakni Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nilai paling asasi dalam agama Samawi. Di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia. Pertama, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, zat, sifat, dan perbuatannya. Allah adalah zat yang fungsional. Kedua, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada yang gaib. Ketiga, oleh karena itu, tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu, dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan, dan perwujudan lewat perbuatan. Keempat, PMII memilih pendekatan berpikir Ahlussunnah wal Jamaah untuk memahami dan menghayati keyakinan tauhid. Yang kedua yakni hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian atau ahsani taqwim dan menganugerahkan yang terhormat kepada manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kedudukan itu ditandai dengan pertama, pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Dalam potensi tersebut, sangat memungkinkan manusia menjalankan 2 fungsi, yakni fungsi hamba dan fungsi khalifah fil ard. Sebagai hamba, manusia harus selalu melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu, manusia diberi kesadaran moral yang harus selalu dirawat kalau manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang terendah. Selanjutnya, yang ketiga adalah hablum minanas atau hubungan manusia dengan manusia. Kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya ke dalam materi dasar manusia adalah bukti bahwa manusia makhluk yang paling mulia. Kedudukan manusia dengan manusia yang lain adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan mereka hanyalah kualitas ketakwaannya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan serta kekurangannya. Hal ini justru sebuah potensi bagi manusia untuk selalu kreatif dan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
karena manusia itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan, sehingga tidak dibenarkan apabila ada manusia mendudukan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Dalam hal ini, fungsi manusia sebagai khalifatullah adalah untuk menegakkan kesederajatan antara sesama manusia. Fungsi ini juga berarti bahwa manusia harus terus membela kebenaran dan keadilan dimanapun dan dimanapun. Juga senantiasa memberikan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Adapun implementasinya bagi kader PMII harus selalu menegakkan keadilan dan kebenaran, membela kaum tertindas, membela kaum mustada'afin, memelihara bentuk toleransi dan kedamaian dengan sesama manusia tanpa memandang ras, suku, budaya, atau apapun dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Lalu terakhir yang keempat yakni hablu minal alam, yakni hubungan manusia dengan alam. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti juga nilai tauhid meliputi nilai hubungan manusia dengan alam. Sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak dalam penghambaan pada alam, bukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi, untuk menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dan objek dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya. Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat. Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia, sebab akhirat adalah masa depan eskatologis yang tak terelakkan. Kehidupan akhirat akan dicapai dengan sukses jika kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal soleh. Maka, jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Kemudian yang terakhir yakni membumikan NDP PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, yang merupakan organisasi keislaman yang berbasis pengkaderan dan bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi, dan profesional, seharusnya mempunyai peranan penting dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang kemudian menjadi landasan dalam membentuk karakter bangsa. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu memperoleh perhatian khusus oleh para aktivis mahasiswa, khususnya PMI yang memang memiliki kerangka atau acuan dalam segala aktivitas gerakan yang dilakukan. Kerangka acuan tersebut harus menjadi titik pijak gerakan dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam membentuk karakter berkebangsaan. Nah, bagaimana sahabat-sahabati PMII? Itu tadi adalah pembahasan seputar nilai dasar pergerakan atau NDP PMII. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar materi PMII ya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar NDP PMII ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat-sahabati PMII lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.